di semua profesi sebenarnya, ya bahkan di semua usia. Ada powernya, makanya namanya PowerPoint. Saya baru tahu selama ini ternyata itu artinya PowerPoint ya. Cuma tidak ada kotak amal. Tuh di luar ini kan kalau beramal yang kanan ngasih, yang kiri nggak usah tahu. Yang kanan ngasih tahu di belakang. Berarti di highlight jadi orang kreatif. Harus terus belajar cari ide-ide yang berhubungan dengan desain, teknik-teknik. Nah, bisa nih. Masa lalu biarin aja kan. Profesi apa yang akan pilih? Kegiatan ini menurut saya sih keren banget, insya Allah nanti jadi inspirasi buat yang lain. Amin. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya lalu subscribe. Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Aku hari ini bertemu dengan salah satu trainer. Beliau ini seorang kreatif slide designer. Target, berikan respon aksi yang jauh lebih besar lagi sehingga target bisa tercapai. Namun seperti ini teman-teman, diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan ini saya akan ngebahas bagaimana caranya membuat tampilan carousel di Instagram hanya dengan PowerPoint. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Melakukan cara-cara biasa. Jadi teman-teman, kenapa pekerjaan kita itu pasti ada tantangannya, ya, walaupun kadarnya berbeda. Mari kita sambut rekan saya yang kece ini, Kang Aditya Iman. Wow, kebiasaan banget. Jadi begini ya, Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam Kang Ae. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat terus. Luar biasa. Luar biasa, semangat luar biasa. Iya. Tuh kan, orangnya kreatif ya. Ditanyanya biasa aja tapi jawabnya seru. Antara kreatif atau pecicilan. Kang, akhirnya kita bisa berjumpa lagi setelah puluhan purnama. Setelah berapa tahun ya? Terakhir di kegiatan Tempa ya. Tempa tahun lalu 2020. Sebelum 2020 ya, gathering ya. Ya, gathering Tempa sebelum pandemi menyerang. Sebelum pandemi. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Melepas rindu ketemu Kang Adit. Kang Adit, selama pandemi ini aktivitasnya ngapain nih Kang? Selama aktivitas ini seperti biasa orangnya ya. Rame gitu ya, seperti biasa orangnya, cuma nggak nonton drakor aja sebenarnya. Karena sebenarnya kita punya produk lokal nih. Kayak orang Korea guys. Kalau misalnya BTS kan pakai McD, kalau saya pakai angin lenca. Tahu ya mungkin. Jadi kebetulan kalau misalnya orang Sunda tahu, orang Sunda pasti tahu nih makanan ininya angin lenca. Oh iya, Kang Adit apa produk ini terbaik? Iya, saya tuh dari kota lahir di kota penghasil beras dan laki-laki terbaik ya. Limited edition. Di Cianjur tepatnya. Iya. Oh, dari Cianjur ya Kang, makanya panggilannya Akang Adit. Yes, betul. Akang Adit ini salah satu produk Cianjur yang paling beriman karena namanya Aditya Iman. Iya, alhamdulillah insyaallah, amin. Kang, gimana project training? Project training alhamdulillah saat pandemi memang
bahkan saat awal pandemi nol banget ya. Nol banget. Mulai dari nol Mulai ya. dari nol ya, ini yang namanya mulai dari nol. Tapi alhamdulillah berada di sebuah komunitas namanya Tempat Trainers Guild, di mana lead mentornya itu Mas Indra Nugroho benar-benar nge-challenge banget ketika awal pandemi kan, yang semuanya terpuruk tahu ya, apalagi trainer yang biasa di bisnis training gitu, biasanya dipanggil sama klien tiap bulan udah ada training atau tiap minggu, bahkan apalagi menjelang akhir tahun udah rekening, isi rekening udah banyak gitu. Kalau lihat cek saldo di ATM udah nolnya tuh pada gini, aduh saking banyaknya. Kalau sekarang ada renggang gitu kan, agak jauh renggang gitu, karena sekarang jarangnya yang masuk ya. Kan jaga jarak kan. Iya, Social social distancing. distancing. Jadi nominalnya juga social distancing. Jadi ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan, betul. Tapi alhamdulillah saat pandemi bergabung di komunitas itu ter-challenge banget ya, untuk apa ya istilahnya, mengupgrade dan hasilnya bisa menghasilkan sesuatu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kegiatan training masih jalan. Alhamdulillah. 1 tahun kemarin memang banyak online, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai offline, jadi sedikit seperti kondisi di awal gitu THI. Nah, Kang, menarik nih. Mungkin beberapa penonton saya, viewersnya saya, Netizen netizen ya, penonton setia saya di Aku Hari Ini, mungkin ada yang belum tahu, Kang. Tadi komunitas perkumpulan para trainer tuh apa sih, Kang? Oke. Namanya sih Tempat Trainers Guild, sebuah tempat untuk belajar sebenarnya, untuk bertumbuh tentunya dan mengupgrade diri ini. Kumpulan para trainer yang tergabung hampir 150 trainer, yang mana mereka punya masterpiece dengan modulnya masing-masing. Modulnya ini nggak cuman ngisi training aja, tapi bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang corporate alami, karyawan alami, dan klien-kliennya alami. Dan ini alhamdulillah sudah saya juga masuk di kansilnya, kansil Tempat Trainers, dan alhamdulillah benar banget, terasa banget banyak belajarnya, yang paling penting itu. Begitu TAE. Dan TAE juga salah satu sebenarnya sama nih kansil Tempat Trainers Guild juga. Jadi sebuah tempat yang nggak cuma prestis untuk saya menjadi anggota, tapi benar-benar bisa menempa diri kita untuk terus belajar dan terus bertumbuh gitu. Nah, seru banget ya, Kang, di komunitas Tempat Trainers Guild. Seru banget. 150 orang itu dari mana aja, Kang? 150 orang banyak itu dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari trainer parenting, leadership, komunikasi, bisnis, dan slide design dan sebagainya. Gitu. Dari soft skill sampai hard skill. Soft skill dan hard skill. Nah, kalau boleh tahu nih, Kang, kalau Akang ini spesialisnya di area apa, Kang? Oke, kebetulan saya ini spesialis di bidang hard skill, lebih tepatnya ke bagaimana ngedesain tampilan slide presentasi. Makanya saya tadi sudah dikenal sama THI, saya seorang kreatif slide designer yang membantu para profesional khusus seperti trainer, leader dalam meningkatkan, mengoptimalkan tampilan slide presentasinya agar lebih berdampak dengan sentuhan visual. Oh gitu. Jadi biar tampilan PowerPoint-nya keren. Wah keren, lebih impactful, lebih powerful. Gitu. Dan itu menggunakan PowerPoint aja. Dan itu menggunakan PowerPoint. Nah, Kang, apakah itu selalu digunakan untuk profesional aja atau selain profesional mungkin tadi di corporate gitu ya? Betul. Apakah mungkin para siswa dan siswi bisa juga, Kang? Bisa banget dong, karena kan apalagi pembelajaran jarak jauh yang sering siswa diminta untuk presentasi tugasnya dengan menggunakan PowerPoint, dan ini butuh banget, dan mereka pasti butuh banget, dan ini bisa diaplikasi di semua profesi sebenarnya ya, bahkan di semua usia ya, karena pengalaman saya kelas juga ada dari mulai kelas SMP ada yang ikut pesertanya, ada sampai dari milenial sampai ke kolonial. Oh, senior milenial. Senior milenial ya. Ada yang sampai menjelang pensiun, beliau peserta nih masih gabung ikut nih. Ada in-house gitu waktu itu. Dan salah satu peserta ini udah mau masuk pensiun dan tetap ikut training full 3 hari, dan itu luar biasa, keren banget. Itu online, Kang, waktu itu berarti ya? Waktu itu online, dan antusiasnya luar biasa. Gitu. Nah, jadi dari usia muda sampai dengan, saya nggak bilang tua ya, senior milenial atau tadi sudah berusia pun antusiasnya
dari peserta sangat tinggi. Betul. Tentu mungkin deliverynya Akang ini asik banget. Saya juga pernah jadi pesertanya, cuma kemampuan saya agak terbatas, udah diajarin giliran bikin Kang Adit saya lupa lagi. Ya mungkin karena sibuk mungkin ya Teh Aek dia banyak terdistract dalam pekerjaan. Nah, Kang Adit ini salah satu trainer yang kalau mengajar itu sabar banget. Berbagai ragam usia, tapi Kang Adit dengan sabarnya selalu kapanpun, kalaupun ada pertanyaan tentang mendesain slide, ya khususnya mungkin yang areanya lebih kreatif gitu ya, Kang Adit ini jagonya, Kang Adit ini masternya. Waduh. Nah, teman-teman yang mau lihat bagaimana Kang Adit mengajar, profilnya Kang Adit ada di kontennya Kang Adit juga ya? Iya, ada di konten YouTube saya Ditya Iman. Di sana saya YouTube saya lebih ke banyak tips and trik bagaimana dengan penggunaan PowerPoint, bagaimana ngedesain slide presentasi. Boleh dikunjungi dulu. Jangan lupa subscribe. Like. Subscribe ya kalau PowerPoint kan ada subtract. Jadi bukan subscribe tapi subtract. Oh iya. Kalau masternya PowerPoint ini seperti ini ya. Nah, Kang Adit dari kondisi pandemi seperti ini, antusias belajar walaupun secara virtual itu banyak gitu ya Kang. Yep. Tantangan terbesarnya apa Kang ketika ngajarin modul ini? Tantangan terbesarnya adalah di praktek sebenarnya. Karena dengan teknologi juga, teknologi sebenarnya banyak membantu, tapi ada keterbatasan. Biasanya di sesi praktek yang memang kita perlu intens untuk memperhatikan, kan agak kurang, kita gak bisa mobile tuh. Walaupun misalkan kalau di Zoom kan kita bisa mereka share screen atau gak ada augmented atau dan sebagainya, cuman tidak maksimal. Hanya terkendalanya ketika peserta memang pengoperasian komputernya memang bermasalah, kemudian ada yang memang miss karena jaringan, dan itu tricky banget sebenarnya, dan sebagai challenging banget sih sebenarnya, kesabarannya diperhatikan, dan bagaimana goals-nya adalah semua peserta saat selesai kelas training sudah mampu untuk sesuatu yang sudah diajarkan gitu. Jadi tapi so far alhamdulillah sekarang berjalan lancar, cuman memang kendala seperti itu. Nah, Kang, saya termasuk salah satu pesertanya Akang. Iya. Waktu itu saya seharian full dari pagi sampai sore gitu ya untuk trainingnya dan teknis. Di awal-awal masih semangat, makin sore makin seru materinya. Dan alhamdulillah beberapa hal itu pun bisa saya lakukan dan saya praktekkan juga di area pekerjaan saya. Nah, hatur nuhun Kang Adit. Keren. Saya juga nih keren nih, udah bisa ngedesain ini sebenarnya, flyernya udah bisa desain sendiri, thumbnailnya YouTube-nya juga udah desain sendiri, luar biasa ya. Nah, Kang Adit, kalau tadi kan udah bahas modulnya Kang Adit gitu ya, tantangan di profesi Kang Adit hari ini juga. Nah, Kang Adit kalau boleh sedikit ngasih tips nih untuk teman-teman yang mau belajar desain biar kreatif, desainnya tuh kayak gimana Kang? Oke. Banyak orang beranggapan bahwa desain yang bagus itu ketika bagaimana membuat sebuah tampilan gambar yang mewah, yang tricky ya, yang seperti apa, dan wah gitu ya. Ternyata hal yang paling mendasar adalah prinsip yang mendasar adalah bagaimana sebenarnya seorang slide design, seorang desain yang bagus itu ketika kerapihannya dapat. Ya. Rapi gitu ya. Yang paling penting itu rapi banget. Kemudian bagaimana bisa menghadirkan kontras, ya rapi, kontras, dan bagaimana sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan lewat desain kita itu bisa sampai. Artinya gini, banyak banget orang yang udah mikirin banget desainnya tuh kayak gimana ya, gambarnya harus digimanain ya. Tapi kadang lupa sama kontennya sebenarnya pas gak sih dengan desain ini. Rapihnya nggak pas gak sih antara misalkan align kanan atau rata kanannya, rata kirinya gitu, atau apa udah seimbang gak sih antara misalkan jaraknya antara teks 1 sama teks 2, gambar 1 dengan ini, apakah terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Jadi yang paling mendasar sebagai kita ngedesain, apalagi ngedesain slide presentasi, adalah bagaimana kita menghadirkan dulu kerapihan, pesan yang ingin disampaikannya nyampe. Pesan yang disampaikan kan bisa dari bagaimana kita membuat kata kunci di PowerPoint-nya, betul.
terlalu banyak teks sehingga juga pusing. Kan namanya PowerPoint ya, kalau kita pakai PowerPoint misalkan kan bagaimana pesannya tuh harus punya power dengan poin-poinnya itu. Kadang banyak banget yang semua teks dimasukin. Ini penting loh, ini penting ya. Saking banyak pentingnya akhirnya nggak ada yang penting gitu. Yang paling utama itu sebenarnya dibanding masalah desainnya, tekniknya, gimana caranya, bagai gambarnya seperti muncul efek 3 dimensi. Itu butuh proses dan itu gampang banget. Ya, kalau misalkan kita tahu langkah-langkahnya tapi mengabaikan prinsip yang tadi gitu, kerapihan, kejelasan, kontras dan lainnya, itu desain yang udah dibuat juga sebenarnya akan apa ya? Menurutnya nggak sempurna. Ya, nggak sempurna gitu. Baju bagus banget nih, kita pakai baju, aduh ini keren banget nih bajunya gitu ya, gambarnya keren tuh, gue pengen nih. Udah tahu badannya gede, nih ya, bajunya bagus, saking pengennya, wah pokoknya dibeli. Padahal yang ada cuma ukuran M. Maksa banget, karena bajunya bagus banget, ya desainnya bagus, ininya bagus, bahannya bagus, tapi ukurannya nggak sesuai. Sedangkan prinsip kita pakai baju adalah yang pertama nyaman. Kalau gak nyaman, sebagus apapun, kebayang dong, badan gede gini, pakai M, yang udah pakai ini, udah kelihatan, udah kayak Agnes Mo misalkan. Ya. Kalau Agnes Mo sih bagus lagi nih, perut buncit misalkan. Offside kan? Offside ya. Nah gitu, jadi desain itu lebih analoginya seperti itu. Berarti Kang, saya coba rangkum 3 hal ini adalah prinsip sebagai seorang kreatif slide designer gitu ya. Mulai dari kerapihan rata kanan kiri, kemudian dari warna, padu padan warna, kontras, dan yang ketiga adalah pesan yang ingin disampaikan. Poin yang disampaikan ini harus ada powernya, makanya namanya PowerPoint. Saya baru tahu selama ini ternyata itu artinya PowerPoint ya. Setelah Akang menjalani profesi ini, apa yang membuat Akang bahagia kan dengan profesi yang dijalani hari ini? Yang membuat saya bahagia adalah ketika apa yang saya inginkan, apa yang saya tuju itu kecapai, dan terus saya nikmat banget, enjoy banget kerjanya. Saat walaupun kerja harus malam, membuat ketemu klien misalkan dengan di jam yang nggak wajar, misalkan dalam artian bukan jam kerja gitu, di luar jam kerja, tapi misalnya mengerjakan sesuatu, tapi enjoy banget, nikmat banget, dan itu nggak ngeluh banget, aduh kerja lagi, kerja enggak, beda mungkin di kantor ya, aduh kenapa ya kerja lagi, besoknya kerja nih, besoknya. Padahal kalau dilihat-lihat dulu saat di kantor jadwalnya pagi sampai sore, tapi kadang ada ngeluhnya juga, capeknya besok kerja lagi. Kalau dilihat sekarang sebenarnya kerjanya random banget jamnya, kadang ada sampai jam 1 pagi, ya mulai dari jam 2 pagi itu waktunya nggak tertentu. Kadang istri udah ngomong tidur sebentar, tapi enjoy banget dan nggak terasa, dan itu nikmat tertinggi. Untuk Akang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, Kang Adit, kalau tadi udah cerita tentang hari ini, saya pengen tahu nih Kang, cerita Akang dari masa lalu untuk memilih profesi ini. Nah, untuk membahas masa lalu di sini saya ada 5 kotak. Kelihatan Kang kotaknya? Nah, kelihatan? Cuma tidak ada kotak amal. Tuh di luar ini kan. Kan kalau beramal yang kanan ngasih, yang kiri kalau saya tahu. Padahal yang kanan ngasih tahu di belakang. Di belakang saling ngomong ya, saling ngasih kode. Nah, dari 5 kotak ini Akang boleh pilih 2 kan? Oke. 3 dan 5 deh. 3 dan 5. Mau dibacain atau baca sendiri? Dibacain lah. Dibacain. Siap? Udah siap belum, Kang? Sama. Oke, kotak nomor 3. Kotak nomor 3, pertanyaannya adalah, kasih efek suara ya. Di setiap orang ya. Kotak nomor 3. Kang, kalau dari masa lalu ini Kang, seandainya masa lalu bisa diulang, masa lalu biarin aja Kang. Profesi apa yang akan pilih? Jika masa lalu bisa diulang, Kang mau memilih profesi apa? Apakah tetap menjadi profesi seorang trainer, kreatif slide designer, atau memilih profesi yang lain? Jika pertanyaan itu saya dengan 100% menjawab seorang trainer. Karena di awal
kuliah itu saya sampai, walaupun saya nggak tahu nih tugasnya trainer seperti apa, cuman taunya orang yang ngomong di depan aja kayaknya asik ya, kayak dosen kayak gitu, tapi bukan dosennya sebenarnya pengen ngomong kayak gitu. Akhirnya di kuliah kerja di perbankan di bagian marketing, dan itu asik banget ketemu orang, ngobrol, presentasi produk. Tapi mikir lagi, aduh nggak cukup nih, betul dong. Training itu adanya di mana? Oh ternyata di HRD, ada HRD training namanya. Makanya saya coba ngelamar lagi nih ke perusahaan yang lain, diterima lah di saat itu HRD training. Selama belajar, kemudian kerja bertahun-tahun, hampir 5 tahun, pastinya di tahun kedua kalau nggak salah, tahun kedua udah, saya pengen jadi trainer nih, pengen banyak delivery, gimana sih caranya gitu dan sebagainya. Akhirnya lah belajar, ikut pelatihan-pelatihan, satunya ke akademi trainer dan sebagainya. Di tahun 2016 resign, memutuskan untuk jadi trainer, dan itu gagal banget. Gagal dong masa lalu gue. Gagal banget ya. Gagal banget Kalau tuh bangga kalau gitu. ditanya panik ya enggak deh. Panik Pasti nggak? udah tahu, pasti udah tahu pasti gagal ya. Orang resign nggak punya pengalaman apa, tiba-tiba sok-sokan jadi pengen trainer. Jadi ngemis, akhirnya dong undang dong pengen dia ngisi training karena punya pengalaman doang di perusahaan itu. Akhirnya ya gagal lah, gak ada yang mau, walaupun ditambah gratis juga gratis. Saya menawarkan ini gratis kok, bla 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 sebagainya, nggak ada yang ngomong. Akhirnya menurut saya lagi, oh ternyata belajar itu gak cukup, perlu networking juga. Nah makanya dari sana mikir, oh networking yang paling bagus adalah pergi ke ibu kota. Akhirnya kerja, cari kerjaan di ibu kota, kerja di kantor, di kantoran, dan saya target 1 tahun saat itu. Kenapa 1 tahun? Karena saya punya rencana hidup saya mau pengen jadi seorang trainer. Di 1 tahun itu saya pengen belajar, kalau belajar training HR-nya sih udah gitu, tapi belajar bagaimana saya ketemu klien, ketemu teman yang punya jaringan, dan itu bisa diundang. Akhirnya selama 1 tahun itu benar-benar saya nyari teman, ngapalin jalan Jakarta, sewa tukang ojek, biar tahu jalan Jakarta mana aja, terus sampai ketemu punya teman diundang di tempat kerjanya gratis banget. Udah beberapa perusahaan itu pertama gratis, dan akhirnya dari sana saya pelajarin seperti ini, saya ikut training lagi, akhirnya memantaskan mantap. Saat itu 2017 stop jadi berarti statusnya dengan karyawan. Dari sana mulai di kontrak, di hiring untuk jadi associate trainer, dulu trainer untuk para siswa, kemudian naik jadi untuk guru, dan akhirnya sampai sekarang seperti ini gitu. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, kalau diulang tetap sih saya trainer itu, karena dari awal target keinginan saya. Berarti dengan kata lain akan tetap mencintai pekerjaan Akang hari ini. Aku hari ini adalah Aditya Iman sebagai kreatif slide designer. Alhamdulillah. Nah, berarti sekarang kita akan bacakan kotak nomor 5 ya, Kang? Iya, boleh. Apa yang ingin Akang sampaikan ke masa lalu Akang? Yang ingin disampaikan ke masa lalu. Yang ingin dikatakan ke masa lalu, yang ingin diucapkan mungkin terima kasih. Itu yang paling kata tepat mungkin ya, karena dari masa lalu saya banyak belajar juga. Di masa lalu itu banyak belajar, pembelajaran yang luar biasa di kehidupan pribadi, karir, dan kehidupan lainnya, keluarga terutama juga. Dan akhirnya seperti ini juga, bagaimana jadi seorang trainer juga dulunya memang belajar banget ketika dapat di perusahaan. Kemudian bagaimana membangun mental juga, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini juga memang terbentuk juga dengan kondisi yang mungkin dulu pernah dialami seperti ini juga. Dan alhamdulillah, terima kasih masa lalu, karena tidak ada masa lalu yang jelek menurut saya ya, tapi bagaimana kita bisa memaknai kejadian itu gitu. Jadi terima kasih Adit yang dulu, alhamdulillah Adit yang sekarang, dan insya Allah Adit kedepannya jauh lebih baik sebenarnya. Artinya Kang Adit di masa lalu ini jadi pembelajaran untuk Kang Adit untuk mencintai pekerjaan hari ini. Betul. Dan mencintai hari ini. Iya. Itu aku hari ininya Kang Adit dan masa lalunya Kang Adit. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin hari ini, kemudian masa lalu, kita akan lanjut ke masa depan. Kita melihat masa depan, walaupun kita belum tahu Kang masa depan akan seperti apa, tapi Akang saat ini berprofesi sebagai seorang trainer dan spesifik di kreatif slide designer. Apa yang Akang mungkin coba terawang? Betul.
Terawang ya. Di masa depan nih Kang, sebagai seorang trainer, menurut Akang pandangan trainer di masa depan itu gimana? Tentu trainer di masa depan sebenarnya bisa dikatakan apa ya, orang akan cari media belajarnya dulu nih, cari media belajar yang mudah. Sekarang banyak ya platform-platform media belajar. Kemudian peran trainer seperti itu, bagaimana kita bisa memaksimalkan kondisi seperti ini. Sebenarnya trainer di masa depan juga tidak jauh beda sebenarnya, cuman medianya nanti akan berbeda, dan tentu ini akan menjadi justru trainernya duluan yang harus belajar, dan orang akan terus belajar sehingga ya ketika trainernya berhenti belajar justru dia akan mati. Maka di trainer yang di masa depan menurut saya adalah mereka yang sudah mulai belajar sekarang untuk mempersiapkan masa depannya, dan terutama dengan sekarang era yang serba cepat digitalnya, kemudian platform media belajar yang banyak banget, itu memacu kita nih trainer dari sekarang untuk lebih bertumbuh lagi, lebih bisa melihat peluang, betul, melihat peluang, dan lebih kreatif ya, lebih kreatif tentunya. Jadi yang biasanya kelas offline gitu di ruangan training, mungkin nanti ada media belajarnya dengan platform apa yang kita nggak tahu. Sekarang juga sudah ada banyak, yang awalnya kita nggak pernah tahu, kita pakai Zoom, yang nggak bisa apaan Zoom ya, tiba-tiba pakai Zoom ternyata bisa juga, akhirnya nyaman juga, dan tiba-tiba mungkin apalagi nanti nextnya kita akan nggak tahu. Yang penting kita persiapan dari sekarang, terus belajar itu sih Pak. Nah, berarti kita yang berprofesi sebagai seorang trainer ataupun bukan trainer harus siap dengan segala kondisi di masa yang akan datang gitu ya. Betul, iya itu paling penting. Tentu kalau Kang Adit berarti di highlight jadi orang kreatif. Harus terus belajar cari ide-ide yang berhubungan dengan desain seperti itu, teknik-teknik desain. Nah Kang, kalau itu tadi untuk pandangan secara luas. Kalau sekarang untuk Kang Adit pribadi sebagai Aditya Iman di masa yang akan datang, apa yang ingin Akang sampaikan? Mungkin Akang akan nonton video ini beberapa tahun yang akan datang. Silakan sampaikan Kang. Video ini untuk saya masa depan. Mungkin di masa depan nanti yang akan lihat video ini kelak akan punya sebuah media belajar yang besar, yang mana itu bisa jadi tempat untuk sama-sama bertumbuh belajar secara, saya pengen sebenarnya ini ya, cita-cita saya tuh pengen buka sekolah yang memang bukan akademis gitu. Artinya gini, setiap orang yang pengen misalkan mereka pengen bisa fotografi, video desain grafis, video, saya tuh pengen punya sekolah seperti itu. Jadi anak-anak yang pengen sesuai minat, saya pilih misalkan fotografi atau videografi, kita didiknya, kita bina sampai akhirnya mereka bisa punya bisnis, punya usaha gitu. Nah, saya dari dulu pengen punya cita-cita seperti itu. Jadi sekolah yang memang bantu anak-anak yang punya minat, punya bakat bisa terlampiaskan ya dengan minat bakatnya, dan itu menjadi peluang untuk dirinya untuk bisa menambah secara finansialnya juga, mungkin kalau karirnya juga, dan tentu kan kita nggak tahu nih sekarang YouTube aja jadi profesi YouTuber ya. Nanti kedepannya apa. Jadi sebenarnya ini sudah dipikirkan juga sebenarnya cita-cita ini ya saat jauh sebelum saat kuliah, mungkinnya udah saya tuh pengen kayak gini, dia punya gini. Dan akhirnya memang membawa saya menjadi profesi yang berdasarkan dari kecintaan itu, ngomong di depan seorang trainer, seorang desainer, seperti itu sebenarnya. Dan mudah-mudahan insya Allah mudahkan jalannya. Itu sih sebenarnya masa depan saya. Aminkan. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ini niat baik bisa diimplementasikan dan semoga jadi amal jariah Akang selama menjalani kehidupan ini. Amin. Yang pasti menjalani kehidupan ini dengan bahagia ya Kang ya. Selalu bahagia. Nah, Kang Adit, mungkin satu pertanyaan terakhir, closing statement di sesi aku hari ini. Oke. Apa yang ingin Akang sampaikan untuk orang-orang yang menonton video ini?
teman-teman semuanya, saya yakin Tuhan itu maha indah. Tuhan itu menciptakan sesuatu dengan indah, baik makhluknya, semua makhluknya gitu ya, baik manusia dan semuanya. Maka bagaimana kita juga bisa menciptakan keindahan minimal untuk diri kita, untuk lingkungan kita, dan untuk pekerjaan kita. Terutama misalkan saya seorang slide designer tentu ingin menciptakan keindahan lewat tampilan slide. Maka apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, maka munculkan keindahan di setiap aktivitas, setiap tugas kita. Itu aja sih. Yeay, keren banget. Di depan Akang indah nggak Kang? Indah banget nih. Wah, saking indahnya saya. Saking indahnya sampai siwer ya. Do you know siwer? Ada translator di bawah. Kang, seru banget obrolan kita hari ini, cerita Akang hari ini, cerita dari masa lalu, dan harapan Akang di masa depan sebagai seorang kreatif slide designer, Kang Aditya Iman. Terima kasih Kai, kesempatannya udah diundang di channel keren. Insya Allah jadi kegiatan ini menurut saya sih keren banget. Insya Allah nanti jadi inspirasi buat yang lain. Amin. Kang Adit, sebagai ucapan terima kasih sudah hadir di aku hari ini, mau bercerita dan bersilaturahmi. Ini nggak bagus kayaknya di kamera, tapi semoga berkenan sama hadiahnya kan. Boleh dibuka juga. Ini keren banget ya. Ini ada door prize. Yes. Aku hari ini. Wah, terima kasih. Ini buat Akang. Wow, aku hari ini luar biasa. Semoga berkenan dengan hadiahnya Kang. Mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan obrolan kita hari ini. Dan untuk rekan-rekan yang mendapatkan inspirasi dari video ini, silakan like, komen, dan subscribe di channel ini. Saya Airohaila. Saya Aditya Iman. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.